tamu dari Universitas Tidar, mahasiswa semester 5 yang bernama Zidan Rizka Al-Hafiz, yang meraih penghargaan medali setara perak dalam Peximida 2024. Baik teman-teman, kita mungkin akan memulai bertanya kepada Mas Zidan di dalam Peximida itu seperti apa. Yang pertama, Mas Zidan, boleh diceritakan sedikit mengenai Peximida itu seperti apa? Ya, Peximida sendiri itu adalah salah satu program atau program unggulan ya dari Lembaga Pusat Prestasi Nasional, khususnya itu di tingkat kesenian seperti itu. Nah, jadi Peximida sendiri itu adalah singkatannya itu Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Daerah. Nah, sebenarnya kan kita kalau di Puspresnas itu sebenarnya namanya Peksiminas karena tingkatnya nasional. Jadi kalau Peksiminas itu Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional, sedangkan Peximida itu adalah Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Daerah, dan kalau Peksimitas itu Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas. Jadi nanti itu kita akan seleksi dulu dari universitas, kemudian nanti kalau lolos ke daerah, kalau lolos juara satu lagi nanti akan lanjut ke tingkat nasional seperti itu. Nah, lalu untuk tangkai-tangkai lombanya ada banyak ya. Kalau tangkai vokal itu kan ada 4. Ada pop, kemudian ada dangdut, terus ada keroncong dan seriosa. Kemudian nanti ada tangkai lukis, terus tangkai desain seperti itu, tapi saya lupa namanya apa. Jurnalistik juga ada. Kemudian penulisan lakon, penulisan cerpen, baca puisi dan menulis puisi. Jadi sepertinya sekitar ada 13 tangkai ya, termasuk juga tari seperti itu. Jadi Peximida itu rangkaian acara dari Peximinas sebenarnya. Kalau kan tadi ada 13 rangkaian lomba-lomba. Nah, Mas Zidan ini kalau tidak salah kan meraih medalinya itu yang menyanyi seriosa. Nah, bagaimana sih mulanya Mas Zidan mengetahui jika memiliki bakat dalam bernyanyi khususnya seriosa ini? Nah, kalau di seriosa ini kan jadi sebenarnya aku dari kelas 3 SD ya. Dulu kan 3 SD itu kan ada mata pelajaran seni suara daerah, SSD ya dulu kan namanya kan. Itu kan sebenarnya luaran dari kalau di SMP kan namanya luaran dari mata pelajaran seni budaya. Nah, tapi kalau di SD itu dipecahnya SSD dengan SBK. Nah, kalau di SSD itu saya itu pernah disuruh dengan gurunya itu jadi memberikan tugas kepada siswanya itu untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu nasional itu kan waktu itu saya memilih lagu Gugur Bunga. Nah, Gugur Bunga itu kan notasinya kan ya gimana ya, susah-susah gampang sebenarnya sih. Nah, tapi saya tuh suka karena di situ ada tantangannya gitu. Jadi waktu menyanyi itu saya itu menggunakan suara-suara yang seperti klasikal ya. Jadi lebih klasik gitu. Jadi itu latihannya emang dari kelas 3 gitu. Tapi dulu kelas 3 SD itu masih belum bisa membentuk seriosa yang kayak suara-suara vibra gitu, belum bisa. Jadi masih kayak gini loh, suaranya kayak masih gugur bungaku di taman bakti. Ya masih kayak gini, masih lempeng gitu suaranya. Itu seperti itu. Jadi terus kemudian itu aku asah lagi di kelas 7 SMP. Aku tuh ada pengalaman juga nyanyi juga di depan itu, lupa saya tuh nyanyi lagu apa. Nah, kemudian itu saya juga di SMP itu sempat ditunjuk menjadi dirijen salah satu paduan suara seperti itu. Nah, jadi dari situlah saya tuh tertarik ke bidang musik. Nah, tapi SMA-nya itu saya sekolah di pondok. Nah, kan di pondok itu kan jarang ya, malah gak ada musik gitu kan ya. Nah, berarti kan terakhir kali aku belajar musik itu kan di SMP gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya waktu libur-libur sekolah di pondok gitu ya, aku tuh kayak nyari referensi lah lagu-lagu klasik seperti itu. Jadi aku latih juga di kelas sendiri kalau pagi-pagi mau kelas gitu kan. Terus aku nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Ya udah gitu, terus akhirnya ini waktu universitas terimplementasikan ya, ternyata ada lomba di bidang seriosa seperti itu. Jadi saya suka ya lagu seperti itu sih. Berarti itu suka dari dulu kecil ya, baru diasah lagi pas besar ini. Kemudian mengapa sih Mas Zidan ini tertarik mengikuti Peximida pada tahun ini? Nah, itu jawaban dari tadi sebenarnya itu
eh aku tuh baru tahu ada namanya Pekan Seni Mahasiswa, itu baru tahu gitu. Ya di kampus ini gitu. Jadi tuh itu kan sebuah ajang bergengsi yang dimana mahasiswa itu kan yang punya bakat-bakat itu kan kita bisa mengeluarkan di situ gitu kan ya. Nah di situ juga tuh aku tertarik gitu. Ternyata ada bidang vokal. Awalnya tuh bingung ini. Pas seleksi universitas itu mau milih ini lagu pop. Lagu pop. Aku lupa lagunya siapa itu. Nah terus itu tuh aku udah latihan, udah ngafalin lirik lagunya gitu. Pasti lihat di grup, loh kok saingannya banyak gitu. Jadi tuh aku gimana caranya pengen maju ke Peksimida yang saingannya tuh sedikit gitu kan. Aku cari dangdut. Dangdut kok kayak susah ya, intonasinya susah banget gitu. Cengkokannya juga, terus juga ada keroncong. Kalau keroncong kan memang belum di bidangnya itu. Terus ada seriosa. Loh seriosa belum ada pendaftarnya. Ya cobalah ya gitu. Waktu itu kebetulan di seriosa itu yang cowok itu lagu wajibnya itu lagunya ini puisi dari Syahril Anwar yang judulnya Aku, tapi di dalam antologi musik sastra itu judulnya bukan Aku tapi Semangat. Ya, jadi itu sebuah lagu yang dari puisi Aku kemudian jadi sebuah lagu seperti itu. Terus kemudian lagu pilihannya aku ambil Kisah Angin Malam karyanya Saiful Bahri karena memang tergolong mudah ya, lagunya itu nggak terlalu tinggi juga gitu. Terus ya udah gara-gara itu aku tertarik dalam ikut Peksimida gitu. Seru juga ya itu kenapa bisa tertarik. Kemudian berapa lama itu latihan sampai waktu hari H Oh pelaksanaan? iya, oke. Itu sebenarnya singkat banget ya aku latihannya. Jadi itu aku tahu lomba Peksimitasnya dulu ya. Peksimitas itu kan sekitar tanggal 30 April itu terakhir ditutup gitu kan. Terus seleksinya itu baru di tanggal 22 Mei ya. Berarti kita itu sekitar 3 minggu lah. 3 minggu tapi latihannya tuh 1 minggu. Jadi 1 minggu ya, 1 minggu aja latihannya. Dan itu bener-bener aku belum tahu. Ternyata lagu Seriosa eh itu intonasi nadanya itu harus sesuai dengan partitur. Partitur lagu kan kalau misalnya kita di lagu wajib nasional itu kan ada kayak gambar-gambar nada balok-balok, not balok gitu kan, not balok itu. Nah, ternyata tuh harus sesuai dengan itu. Beda ya kalau kita nyanyi lagu pop mah bisa diimprovisasi, ada suara gitu nggak apa-apa. Tapi kalau Seriosa itu kan memang harus bener-bener apa ya? Dia itu suaranya itu harus sama dengan partitur seperti itu. Itu tantangan terberat sebenarnya sih, karena juga di YouTube itu nggak ada referensinya. Yo ada tapi cuman satu, itu sudah lama 9 tahun yang lalu gitu. Referensinya baru itu satu. Lagu Semangat terutama. Terus kalau yang Kisah Angin Malam itu gampang ya, karena memang intonasinya mudah, di YouTube juga ada. Terus akhirnya aku tuh latihannya tuh di Taman Pancasila. Rame ya? Iya. Sebenarnya ini sampai ada Satpol PP juga tuh. Nah itu kan waktu itu ini jadi lebih cerita ya teman-teman ya, cerita tentang pengalaman gitu ya. Nah itu waktu itu kan ada Satpol PP itu kan saya kan mengajak salah satu mahasiswa PBSI untuk melihat saya ke sana gitu, agar bisa tahu kira-kira itu bagus apa enggak gitu kan. Pas lagi nyanyi. Jadi itu kan Kisah Angin Malam itu kan lagunya kan gini. Kisah angin malam membawa pesan berita kelana. Tadi ya merupakan tantangan ketika di Taman Pancasila itu ya, karena ya benar-benar di sana tuh kan ruangannya kan ya bukan ruangan ya, itu tempat terbuka ya, dan suaranya itu juga nggak bakal semenggema di kelas gitu maupun di ruang-ruang kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya di sana ya kayak gitu. Jadi itu. Mungkin selain itu ada tantangan terbesarnya lagi kan, sedangkan Mas Zidane kan aktif dalam kegiatan perkuliahan. Nah itu apakah mengganggu perkuliahan atau tidak? Oke, kan tadi kan ada pertanyaan apakah ada tantangan lagi? Oh ada banget tentunya. Tentunya itu waktu mencari tempat latihan. Nah, kenapa kita tuh di Taman Pancasila ya? Nah di Taman Pancasila itu kan sebenarnya tempat yang kurang kondusif. Nah, iya, sedangkan juga kalau mau di kelas kan juga pasti dipakai mahasiswa ya. Itu pun bisa memakai kelas kosong kalau pas kita jam kosong. Misalnya kayak waktu aku ada mata kuliah media teknologi itu kan kosong ya rata-rata. Jadi kan bisa untuk
ya bisa untuk latihan di kelas lah setidaknya seperti itu. Kemudian apakah tidak mengganggu waktu kuliah? Karena itu eventnya cuma hanya berapa bulan ya itu ya, jadi ya menurut saya tidak mengganggu ya, karena memang saya selalu memprioritaskan yang pertama itu memang tugas kuliah dulu ya. Kalau tugas kuliah ya pastilah wajib harus kita kerjakan dulu. Nah setelah itu kalau udah saya kerjakan baru tadi itu latihan itu. Jadi itu saya latihan juga ada salah satu partner nih latihanku tuh, dia dari Ilkom, namanya tuh Helena. Dia itu salah satu dia itu soprano gitu loh, cewek tapi soprano. Jadi suara itu memang benar-benar melengking ya dia. Jadi itu namanya tuh salah satu temanku yang aku ajak latihan juga seperti itu. Jadi tadi tantangannya itu adalah kendala tempat. Terus kemudian kalau untuk membagi waktunya, ya tentu bisa ya, karena tadi ya memprioritaskan jam kuliah dulu, tugas-tugas kuliah dulu, baru nanti lomba. Karena menurut saya lomba itu bonus aja sih. Kalau menang syukur-syukur dapat uang ya, dapat yang penting kan dapat duit ya, karena anak kos itu kan membutuhkan duit kan ya. Nah itu, ya itu sisnya. Dari kegiatan Peksimedia itu tuh ada manfaat yang didapat nggak sih? Boleh diceritakan sedikit mungkin? Oh manfaatnya banyak ya, terutama itu relasi. Nah kebetulan kemarin aku itu dapat temen dari UKSW, itu Universitas Kristen Satya Wacana, dia cowok. Terus juga dari UNS, sama dia juga cowok juga. Terus kemudian dari UGRIS, Universitas di mana ya? Universitas PGRI Semarang, itu juga ada. Nah aku juga baru kenal 3 itu, padahal yang putra itu kan pesertanya ada 7 atau 8 sih, ada 8. Tapi yang aku kenal ya cuma 3 gitu, karena yang 4 ya mungkin fokus ke diri masing-masing kan ya, terutama tuh relasi. Terus yang kedua, dari aku belajar tantangan-tantangan tadi yang karena partitur itu, aku jadi lebih tahu gitu. Ternyata sepenting itu mempelajari partitur. Akhirnya ketika aku habis Peksimedia itu aku nggak berhenti di situ. Aku pelajari lagi kira-kira apa yang salah, apa yang kurang dari aku, itu aku bakal perbaiki lagi gitu. Karena menyanyi seriosa itu bukan seperti menyanyi lagu pop. Kalau lagu pop itu kan kita pakai suara yang itu nggak apa-apa. Tapi kalau seriosa itu bener-bener harus lempeng banget suaranya, itu harus nggak boleh kedengaran seperti lagu pop gitu. Jadi bener-bener harus mulus, harus kalau bisa ada vibra ya ada vibranya seperti itu. Jadi ya seperti itulah manfaat yang saya dapatkan gitu. Manfaat apa lagi ya? Terus kemudian juri ya, kan kita ada juri itu 3, ceweknya 2, kemudian cowoknya 1. Nah dari juri itu juga kita juga belajar ternyata cara menyanyi lagu seriosa itu harus seperti ini. Jadi itu saya tahu, oh ternyata menyanyikan lagu seriosa itu lebih banyak porsinya daripada lagu pop gitu ya. Sebenarnya ya memang yang nggak banyak peraturan itu memang lagu pop ya. Kalau lagu dangdut keroncong itu ya middle lah, pertengahan dia. Tapi kalau seriosa itu memang bener harus banyak peraturannya seperti itu. Harus sesuai dengan nadanya, harus sesuai dengan partitur seperti itu sih. Banyak banget yang didapat ya tadi dari mengikuti Peksimedia ini. Iya. Yang terakhir nih, boleh berikan motivasi atau pesan nih buat teman-teman agar bisa menjadi mahasiswa juga yang berprestasi seperti Mas Zidan ini ya. Oke, kalau menurutku ya buat penonton ini kalian harus terus mencoba. Jadi jangan putus asa, kalian itu harus tetap semangat. Karena gini, waktu mahasiswa itu adalah waktu-waktu yang sangat emas ya. Menurut saya waktu yang sangat emas untuk kita itu mengeksplor baik dari segi akademik, mungkin dari mata kuliah itu selain IPK itu sebenarnya juga ada yang lebih penting seperti organisasi dan prestasi yang lainnya. Nah kalau saran dari aku ya buat mahasiswa nih khususnya yang mungkin masih di semester 1 lah ya, semester awal atau semester 3, nah lebih baik mencari prestasi-prestasi seperti itu. Kan masih banyak nih ya, ada perlombaan di bidang kepenulisan, ada di bidang seni, kemudian ada di bidang non-akademik yang lain seperti olimpiade atau debat atau apa mungkin ya, yang mungkin teman-teman itu sekiranya minat dan mampu untuk melakukannya seperti itu ya. Jadi ya itu motivasi dari saya adalah selalu ikuti kata hati kalian dan apa ya namanya itu, kalian harus support diri kalian harus mengembangkan, karena mengikuti lomba itu juga bagian dari membentuk skill loh ternyata.
Iya, misalnya kalian ikut debat gitu, kalian bisa meningkatkan skill berbicara. Ikut lomba esai, kalau misalnya masuk ke final, kan misalnya ada presentasi tuh. Nah, itu bisa meningkatkan skill kita dalam berbicara seperti itu ya. Ini motivasi dari saya seperti itu ya. Oke, baik. Teman-teman gimana nih? Kalian mau ngikutin acara kejuaraan di kampus kalian seperti Mas Zidan ini atau tidak? Banyak kok benefitnya. Banyak itu. Oke, kalau gitu makasih buat Mas Zidan udah mau datang ke sini. Buat teman-teman jangan lupa ikutin motivasi Mas Zidan ya. Baik, ini adalah sekilas wawancara saya dengan Mas Zidan mengenai kejuaraannya yang meraih penghargaan setara perak dalam Maximida. Sekian, terima kasih.